Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, dan yang terhormat Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD, selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah masuk dan bergabung pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Untuk malam hari ini, Bapak Ibu, diklat kita dengan tema penelitian pengembangan dalam upaya inovasi dan modifikasi produk pembelajaran. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kelas diklat kita dari awal hingga akhir tanpa adanya kendala. Dan sebelum itu Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk memberikan informasi terkait sesi diklat kita pada malam hari ini. Yang pertama ialah sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia. Yang kedua nanti ada sesi diskusi bersama narasumber kami Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pembukaan. Mohon maaf, sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lulu Arianti ya selaku moderator pada malam hari ini atau pada kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di diklat daring Guru Cendekia pada tema penelitian pengembangan atau research and development untuk inovasi produk pendidikan. Tentunya Bapak Ibu sudah terdaftar dan registrasi di diklat daring ini. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan pertama Bapak Ibu kita bertemu di Zoom meeting dan Bapak Ibu juga sudah tergabung di WA group tentunya. Yang pada malam hari ini Bapak Ibu sudah di Zoom meeting ada sekitar 60. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu. Dan tujuannya dalam tema ini adalah tentunya Bapak Ibu sudah pernah ataupun punya produk atau bahkan Bapak Ibu sering membaca-baca karya-karya baik itu modul mungkin ataupun perangkat-perangkat ataupun produk-produk elektronik ataupun non elektronik yang tentunya tujuannya adalah kita bisa berinovasi atau bisa mengembangkan. Karena tanpa pengembangan produk-produk itu tentunya akan seperti itu saja. Bayangkan kita sudah menggunakan produk yang dari HP model paling zaman dulu sampai dengan sekarang, bahkan dalam 1 tahun itu sampai dengan 10-15 produk ataupun model pengembangan yang ada. Bahkan juga dengan perangkat-perangkat pembelajaran, modul, kemudian kurikulum juga itu adalah hasil dari sebuah pengembangan ataupun inovasi dari pendidikan. Nah, itulah tujuan kita Bapak Ibu dalam diklat daring Guru Cendekia ini, sehingga Bapak Ibu dalam penerapannya ataupun pelaksanaan profesi Bapak Ibu bisa coba untuk menemukan minimal kita bisa mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Seperti itu. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia yang kami beri nama Guru Cendekia, yang memang tujuannya ataupun spesifikasi kegiatan kita adalah untuk mengembangkan ataupun kita coba untuk belajar berkaitan dengan karya tulis ilmiah serta perangkat-perangkat ajar dan media-media pembelajaran serta pengembangan ataupun up-to-date pendidikan terbaru. Karena slogan kita adalah berkarya nyata untuk pendidikan. Oleh karena itu, kami mengundang narasumber-narasumber yang sangat kompeten ataupun yang sangat terbiasa dengan materi-materi yang sudah disampaikan, yang tentunya Bapak Ibu bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, bisa berdiskusi sampai tahu, dan tentunya Bapak Ibu harapannya adalah bisa menerapkan ataupun bisa mengaplikasikan
materi yang sudah diberikan ke profesi Bapak Ibu masing-masing. Khususnya pada tema kali ini adalah terkait dengan pengembangan ataupun inovasi produk untuk Bapak Ibu yang mungkin seorang guru, dosen, ataupun profesi yang lainnya. Saya ucapkan selamat datang Ibu Dr. Rahmawati, MPD, Terima kasih. selaku narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya beliau adalah profesional, seorang dosen di Universitas Negeri Malang. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diklat. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan mendapatkan manfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diklat daring. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya kepada narasumber, dan narasumber juga sudah bergabung di WA Group Bapak Ibu masing-masing. Silahkan bisa berdiskusi seluas-luasnya sampai Bapak Ibu bisa paham, sampai Bapak Ibu bisa menerapkan ataupun mengaplikasikannya pada profesi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia, yang sudah memberikan sambutan pada pembukaan kelas diklat pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas diklat kita pada malam hari ini, izinkan saya, Lulu Arianti, untuk memberikan informasi terkait jadwal dan dokumen. Untuk jadwal Zoom meeting kita Bapak Ibu malam hari ini merupakan sesi pertama dan besok malam merupakan sesi kedua. Untuk Zoom meeting kita ada 2 malam Bapak Ibu, jadi untuk besok kami akan membuka WA Group untuk diskusi interaktif seperti dengan jadwal yang kami kirimkan pada WA Group. Dan terkait dokumen seperti sertifikat, absensi, dan yang lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua akan kami siapkan dan akan kami kirimkan di saat hari terakhir diklat seperti jadwal yang kami kirimkan di grup. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari link absensi dan sebagainya seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi dari narasumber kami dari Ibu Dr. Rahmawati SPD NPD. Kepada beliau dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Lulu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Rahmawati, biasa dipanggil Rara. Jadi kita kegiatan pada malam hari ini, ya Bapak Ibu, saya tidak semata-mata mengajarkan terkait apa itu research and development atau penelitian pengembangan. Tetapi kita di sini, keberadaan saya di sini ini mendampingi Bapak Ibu, kita sharing bersama bagaimana ketika Bapak Ibu yang sudah memiliki produk maupun belum memiliki produk ketika akan melaksanakan penelitian R&D. Di sini sudah hadir 81 nggih, Bapak Ibu. Salam kenal untuk semuanya. Ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Unja, dan juga dari daerah-daerah lainnya. Tadi juga sempat saya ikuti beberapa tadi sudah disapa oleh Mbak Lulu. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Mohon izin, apakah sudah nampak? Sudah terlihat Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kegiatan kita pada malam hari ini bukan hanya menambah wawasan maupun pengetahuan, tetapi juga untuk mengokohkan bagaimana nanti kita mampu memberikan upaya-upaya terbaik untuk perbaikan dan juga terkait dengan mengakomodasi transformasi digital maupun non-digital dan juga 4 pilar literasi digital yang ada di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya akan memaparkan materi terkait penelitian pengembangan atau research and development untuk inovasi dan modifikasi produk. Nah, produk di sini saya jabarkan ada yang pembelajaran, mungkin nanti berkenaan dengan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, maupun dari instansi-instansi yang lain yang mungkin nanti produk-produk yang akan dikembangkan itu pembelajaran. Nah, artinya
kalau dalam produk pembelajaran, tentunya produk itu dihasilkan dari proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Atau kira-kira ketika Bapak Ibu belum memilikinya, bagaimana cara untuk membuat produk dan menulisnya dalam suatu riset. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang di luar instansi pendidikan, tadi sempat saya dengar ada yang dari sumber daya manusia, kemudian dari instansi-instansi yang lain. Ketika Bapak Ibu akan membuat produk, akan menyusun produk atau sudah memiliki produk, kemudian belum mengarahkannya dalam bentuk riset, artikel, laporan, dan sebagainya. Nah, kegiatan pada malam hari ini nanti kita akan bersama-sama sharing dan discuss terkait hal tersebut. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan terkait apa itu dari Research and Development, sebelumnya saya antarkan untuk memahami tentang filosofi, pendekatan, dan metode serta strategi penelitian. Saya sangat yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Kita di sini belajar bersama. Nah, kita terbiasa dengan yang namanya filosofi, pendekatan, metode penelitian, kualitatif maupun kuantitatif. Tapi apakah hanya itu, Ibu? Tidak. Tetapi ada juga mixed method, di mana ini gabungan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Nah, setelah itu ada yang namanya R&D, Research and Development. Kita melakukan riset terlebih dahulu, dari hasil riset dikembangkan. Atau bisa secara bersamaan, kita melakukan riset untuk mengembangkan sesuatu yang belum pernah ada. Bu, ketika kita akan menerapkan R&D, apakah produk yang akan kita kembangkan itu harus original? Sebisa mungkin iya, tetapi Bapak Ibu boleh untuk memodifikasi dengan platform, dengan media yang berbeda. Karena esensinya ketika kita berbicara filosofis dalam penelitian nggih Bapak Ibu, ini hal yang paling kecil yang di lingkaran putih ini adalah bagaimana kita mengoleksi data tersebut dan menganalisisnya. Nah, kemudian yang nomor dua, bagaimana cross-sectional dan longitudinal. Bagaimana bait-bait tertentu yang akan kita ambil dan juga berapa kira-kira waktu yang akan kita habiskan untuk melakukan riset. Lingkaran selanjutnya ada berbagai metode eksperimen, survei, riset arsival, studi kasus, etnografi, action research, atau biasa kalau di sekolah kita kenal dengan PTS, PTK. Kemudian ada etnografi, itu riset-riset yang terkait dengan kebudayaan. Kemudian bagaimana naratif, inquiry, dan sebagainya. Selanjutnya di lingkaran keempat kita ada monometode kuantitatif, di mana meskipun pendekatannya digunakan kuantitatif, kita lebih banyak ke angka-angka dibanding ke kata-kata, tetapi kita menggunakan dua pendekatan di dalamnya. Bisa terkait dengan instrumennya atau analisis datanya. Ada juga monometode kualitatif. Apa Bu yang dimaksud monometode kualitatif? Bisa multi kasus, multi situs atau halo? Terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, maka kita nanti juga bisa lebih condong ke kuali, ke kuanti atau mixed method. Nah, bagaimana Bu kalau kualitatif itu sudah, kuantitatif sudah, kemudian mixed method itu seperti apa? Nah, ketika kita sudah mengetahui perbedaan kuali lebih ke kata-kata, kuanti ke angka, mixed method memadukan dua-duanya, saat ini kita akan mengupas terkait riset dan development.
Ketika kita berbicara riset dan development, bisa dasar risetnya itu kualitatif, bisa juga kuantitatif. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, landasan filosofis dalam penelitian, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada filosofi ilmiah. Ilmiah itu artinya kita menguji teori secara ilmiah, secara langsung ilmu-ilmu tersebut terlihat atau lebih ke eksakta. Itu disebut pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, filosofi alamiah, yaitu pendekatan kualitatif. Artinya, apa yang kita teliti itu terjadi secara alami, tidak dipaksakan. Bu, kalau kuantitatif apakah dipaksakan? Kuantitatif karena kita seringkali menggunakan yang namanya kuesioner. Kadang hasilnya ketika hipotesanya tidak memenuhi, kadangkala sering terjadi permainan data. Nah, bagaimana Bu agar itu tidak terjadi? Tentunya harus diperkuat di uji keabsahan datanya. Selanjutnya, ketika kita berbicara mix method tadi, pendekatan kuanti dan juga kuali, dan saat ini yang akan kita bahas itu lebih ke riset dan development. Jadi mengembangkan, boleh dari kuali, boleh dari kuanti, boleh dari mix method, bedanya apa dengan metode-metode sebelumnya? Bedanya yaitu dalam riset dan development selalu ada prototipe, selalu ada produk. Apakah produknya itu harus digital? Tidak harus. Apakah nanti produknya itu harus didiseminasikan, dikomersilkan? Tidak harus juga, karena dalam langkah-langkah R&D bisa nanti uji cobanya skala terbatas, skala kecil, menengah, atau skala luas, bahkan sampai diseminasi. Jadi mulai dari produksi produk yang dikembangkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara R&D, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli, di mana kalau Borg and Gall ini salah satu pelopor dari riset dan development, yaitu penelitian pengembangan, khususnya pendidikan. Ini suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Jadi contohnya produk-produk pembelajaran Bapak Ibu, ada portofolio, ada buku, atau mungkin nanti ada prototipe-prototipe yang lain, atau sekedar bagaimana nanti ketika Bapak Ibu akan mengajarkan suatu materi, nah itu juga bisa Bapak Ibu kembangkan. Selanjutnya, menurut Sugiono, metode ini merupakan pengembangan yang didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dengan melakukan uji efektivitas produk. Jadi produknya itu sudah punya produk, sudah melakukan riset, tinggal dikembangkan, itu harus ada ujinya. Biasanya pada umumnya ada tiga, ahli isi terkait dengan topik materi yang dibahas, ahli media, dan juga ahli desain seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Amali, R&D ini metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nantinya akan dikembangkan, baik dalam dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Nah, konsep dasarnya karena kita melakukan dua hal. Yang pertama, riset penelitian. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan. Di mana ketika kita berbicara penelitian itu pengumpulan data, pengolahan, analisis, kemudian dari itu kalau kuantitatif lebih ke uji hipotesis, pengembangan prinsip atau menemukan teori baru. Nah, kalau dikembangkan berarti dari hasil-hasil riset itu dikembangkan melalui apa? Proses, cara, model, prosedur sesuatu menjadi lebih baik atau sempurna. Nah, ketika berbicara R&D, merupakan langkah atau proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada serta memvalidasi produk. Nah, ketika kita berbicara produk pembelajaran, nggih Bapak Ibu, yang ini lebih konteksnya ke pendidikan, produk pembelajaran itu mengacu pada hasil atau output suatu proses pembelajaran. Ketika kita berbicara produk, tentunya Bapak Ibu dalam pendekatan atau dalam melakukan pembelajaran modelnya
senantiasa berbasis pada apa? Kita seringkali terbawa ke project based learning. Berarti harus ada produk, Bu. Iya, salah satunya. Tetapi ketika kita menggunakan katakanlah yang namanya studi kasus, tetapi ada produk portofolionya, itu juga boleh untuk dikembangkan. Jadi, Bapak Ibu yang ingin melakukan R&D, ingin melaksanakan R&D, tidak harus terpaku di model pembelajaran Bapak Ibu yang harus PJBL, pembelajaran berbasis produk atau project based learning. Ketika Bapak Ibu menggunakan PBL, kemudian ada masalah, siswa-siswi kita sudah berhasil untuk mengatasinya, kemudian nanti kita buat alur bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah, katakanlah. Dalam bentuk konsep itu juga bisa dikatakan produk. Produknya apa? Berarti produk yang konseptual. Bahkan ini ketika di-HKI-kan, dihak patenkan, itu juga bisa Bapak Ibu. Karena hak paten tidak segala sesuatu yang murni itu digital, tetapi konsep-konsep alur, langkah, dan sebagainya itu juga bisa masuk ke dalam hak kekayaan intelektual Bapak Ibu. Nah, dalam pembelajaran, salah satunya untuk produk pembelajaran itu bisa buku, modul, perangkat lunak atau edukasi, materi, dan sebagainya. Kalau di luar pendidikan banyak alur prosedur pelayanan prima di institusi A, katakanlah. Itu bisa sebagai produk karena apa? Itu nanti harus diujikan nilai kebermanfaatannya bagaimana, kemudahan penggunaannya seperti apa, kemudian dari alur birokratifnya ini ribet tidaknya. Nah, maka dari itu, ketika kita berbicara R&D, ini mengapa menjadi salah satu opsi? Karena esensinya ilmu itu dinamis. Tidak sebatas di kuali, kuanti, atau sekedar mixed method. Nah, ketika Bapak Ibu memilih riset dan development, karena sangat banyak penelitian awal ataupun pendahuluan yang belum ditindaklanjuti atau sekedar mengetahui atau deskriptif. Bu, saya kemarin sudah lulus S1, S2, S3. Tetapi skripsi, tesis, disertasi saya ya sudah, Bu. Tidak ada tindak lanjut. Padahal bagus idenya. Nah, saatnya sekarang dari hasil-hasil riset Bapak Ibu, dari hasil-hasil produk pembelajaran, dari ide-ide Bapak Ibu ini dituangkan dalam R&D, di mana nanti dikembangkan. Kalau kemarin sudah melakukan riset, bagaimana nanti pengembangan ke depannya? Oh, ini nanti yang sebelumnya hanya buku panduan saya digitalkan, Bu, katakanlah. Bu, dari buku panduan ini karena ini mudah penggunanya dan ini sangat berguna untuk sekolah atau instansi kami, maka ini akan saya ujikan ke ahlinya, kemudian akan saya perbanyak agar mempermudah jalannya proses dalam organisasi saya, katakanlah. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya hasil penelitian belum banyak diterapkan untuk memperbaiki praktek kehidupan masyarakat. Saat ini setiap perguruan tinggi yang ada nih Bapak Ibu, itu kita lihat 1 tahun aja satu perguruan tinggi bisa 4 sampai 6 kali wisuda. Kalau semuanya dari PGSD katakanlah, SD ini nanti pasti akan kepenuhan. Kalau nanti semuanya ke bank, apakah yakin kalau per wisuda itu 1.000, kemudian dalam 1 tahun satu perguruan tinggi itu paling tidak 6.000, semuanya bisa terserap? Nah, tentunya tidak. Nah, maka dari itu, hasil-hasil risetnya itu, mari kita berdayakan bersama dalam bentuk riset dan development. Karena apa? Ketika nanti hasil riset kita dibaca orang banyak, paling tidak itu bisa menjadi ladang pahala, ladang kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, selanjutnya, agar penelitian lebih terkait dan sepadan atau link and match dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan. Saat ini era transformasi digital. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, dipaksa digitalisasi sistem. Pembelajaran bukan sekedar 4.0, tetapi sekarang society-nya sudah 5.0, di mana yang namanya artificial intelligence, metaverse, dan sebagainya itu menjadi hal yang sehari-hari terbiasa kita lalui, kita hadapi. Nah, maka dari itu
itu juga perlu ditunjang berbagai riset untuk pengembangan ke depannya. Nah, harapannya hasilnya dapat dimanfaatkan secara praktis oleh pengguna, baik itu oleh gurunya untuk tolak ukur di pembelajaran selanjutnya, sekolah maupun masyarakat secara luas. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuannya merekomendasikan tindakan fenomenologis, mengungkap gejala secara menyeluruh, menganalisis kasus menggunakan konsep teoritis, kemudian mengidentifikasi masalah utama dari kasus, dan menjawab how and why. Jadi kalau kita biasa ke kualitatif itu kan bagaimana, why, mengapa, when, di mana, dan seterusnya. Tetapi ketika kita di kualitatif, kita lebih menjawab what, apa. Karena lebih ke hipotesa, lebih ke mengukur segala sesuatu. Nah, untuk R&D ini menjawab how and why selain dari when, where, dan juga what. Seperti itu. Nah, karakteristik riset dan development untuk inovasi produk pembelajaran maupun non-pembelajaran, yang pertama memberikan pemahaman tentang kebutuhan pembelajaran ketika ini diterapkan di sekolah. Kita sudah terbiasa membuat modul ajar, ada CP, TP, ATP. Nah, apakah siswa-siswi kita ini nanti mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu atau capaian pembelajarannya? Nah, berdasarkan hal tersebut, ketika kita sudah memperoleh kapabilitas belajar, kita kembangkan sebagai tolak ukur. Oh, semester ini kemarin CP-nya sudah terpenuhi, tetapi kapabilitasnya mungkin dari satu kelas yang sudah berhasil itu hanya beberapa persen, katakanlah seperti itu. Yang lain masih meraba-raba dan seterusnya. Selanjutnya, menerapkan dengan dukungan teknologi terkini. Inovasi produk saat ini harus didukung dengan berbagai teknologi. Tetapi ini tidak menjadi kewajiban yang mutlak. Karena tidak semua produk itu harus based on digitalisasi sistem. Tetapi sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta situasi Bapak Ibu. Inilah mengapa dalam karakteristik riset dan development, menggali metode pembelajaran maupun non-pembelajaran yang efektif itu perlu. Artinya efektif, tidak ada yang namanya cara paling baik di dunia ini. Karena apa? Karena kondisi kita berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lain, antara satu instansi dengan instansi lainnya. Tetapi adalah efektif. Artinya apa? Efektif itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing instansi Bapak Ibu. Di tempat saya ketika berbicara efektif, ketika menerapkan RNDA katakanlah. Tetapi mungkin di tempatnya Bu Yanti, Pak Suwito itu harus menggunakan B atau C seperti itu. Jadi menggali metode-metode yang lebih efektif terkait produk tersebut. Yang keempat, produk yang dihasilkan tentunya bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dalam praktek-praktek profesional. Ketika kita berbicara produk, itu pasti tujuannya mempermudah efektivitas, efisiensi. Nah, bagaimana ketika kita tuh mampu untuk menguji produk-produk tersebut? Tentunya harus melalui berbagai langkah. Nah, sebelumnya saya sampaikan terkait jenis produk, terkait dengan penelitian pengembangan dalam konteks pendidikan. Ada alat peraga, ada media, ada prototipe, ada simulator. Simulator ini biasanya berbentuk software, baik itu software yang sederhana seperti menggunakan VBA, menggunakan program Excel dan sebagainya, ataupun yang sudah canggih menggunakan berbagai aplikasi metaverse, augmented reality, dan sebagainya. Selanjutnya ada miniatur atau maket, ada modul buku, bahkan model SOP, dan juga instrumen asesmen itu merupakan produk Bapak Ibu. Nah, kriteria ketika kita berbicara dalam pengembangan, itu yang pertama adalah isinya. Yang kedua, bagaimana produk itu nanti akan dipakai, keterpakaiannya. Dan yang ketiga adalah efeknya atau hasilnya. Nah, pertama adalah isi, jadi substantif dan proses interaksinya. Yang kedua, keterpakaian, di mana ini pembaharuannya, novelty-nya, utilizing-nya itu apa? Karena dalam riset dengan metode apapun, novelty menduduki hal paling esensi dalam riset. Novelty itu apa? Kebaruannya. Apa yang Bapak Ibu tawarkan dalam suatu riset dan produk Bapak Ibu?
Nah, ketika kita mau mengemas suatu produk, menciptakan suatu produk, lakukan 3 hal. Yang pertama, be the first. Jadilah yang pertama ketika akan mengembangkan suatu produk. Bu Rara, saya nggak bisa jadi yang pertama karena sudah keduluan sekolah lain, katakanlah. Maka be different, jadilah yang berbeda. Sama-sama mengembangkan terkait dengan prototipe berbasis digital, terkait dengan kearsipan digital misalkan. Kalau di sekolah A itu menggunakan model FBA katakanlah, mungkin di sekolah saya menggunakan Metaverse Bu Rara, yang tinggal diketipi itu nanti bisa gerak sendiri. Caranya seperti apa? Ada berbagai sensor yang harus saya masukkan ke dalam program tersebut. Nah, yang pertama be the first, ketika tidak bisa yang jadi yang pertama maka be different. Yang kedua jadilah yang berbeda. Maka dari itu ketika kita berbicara produk tidak harus semuanya itu baru, newbie, original. Original akan lebih bagus dari segi tingkat novelty-nya. Tetapi ketika kita sudah ada kita mengembangkan ke arah yang lebih sempurna, kita harus menjadi different, cari perbedaannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu be the first, be different, dan juga do the best for everything. Bu, produk saya sangat sederhana, tapi karena sekolah saya membutuhkan, karena instansi saya membutuhkan, karena lembaga saya membutuhkan, ini saya lihat tingkat keterpakaiannya pasti tinggi. Maka Bapak Ibu harus yakin bahwa produk yang akan Bapak Ibu kembangkan ini dapat berguna untuk masyarakat sekitar. Minimal untuk lembaganya Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Nah, kriteria produk pengembangnya ketiga adalah efek pembaharuan. Perubahan apa yang terjadi? Tentunya kemudahan penggunaan, kemudian bisa diakses di mana saja, kesederhanaan fitur, birokrasi yang tidak rumit dan ribet itu menjadi salah satu efek produk pengembangan yang saat ini dibutuhkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kriteria masalah dalam penelitian pengembangan ini juga ada 4. Yang pertama apa? Keberterimaan secara teoritis dan praktis. Kira-kira kalau saya mengembangkan produk, bagaimana nanti agar pemetaan jenjang karir siswa-siswi saya atau mahasiswa saya atau eh, anak buah saya itu nanti jenjang karirnya bagus, berarti saya harus membuat suatu produk di mana ini secara teoritis maupun praktis ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan itu pernah saya coba ketika saya melakukan riset. Semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Karena apa? Relevansi pendidikan masih menjadi 4 permasalahan pokok pendidikan yang belum teratasi. Selain dari mutu, pemerataan yang sudah coba diatasi dengan adanya sistem zonasi, yang meskipun juga hasilnya masih belum merata. Selanjutnya ada efisiensi, di mana saat ini kecanggihan teknologi sudah mulai masuk dalam fitur-fitur pembelajaran di dunia pendidikan. Tapi salah satu hal yang masih menjadi kendala yaitu relevansi. Relevansi apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja itu menjadi masalah yang utama. Dari jurusan pendidikan, kerjanya di bank. Dari jurusan eh, pendidikan, katakanlah, atau teknik, nanti kerjanya di tempat yang berbeda. Relevansi keilmuan ini masih menjadi perkara serius, Bapak Ibu. Karena apa? Karena salah satunya, mengapa ini masih menjadi masalah serius? Karena efek perubahan yang semakin dinamis itu kontrol atau self control, self agility dari setiap siswa peserta didik maupun anak buah kita itu kadang berbeda. Maka dari itu, saya saat itu mengembangkan yang namanya suatu HSS, Hybrid Smart System, terkait dengan model personality development. Nah, di situ saya ajarkan terkait bagaimana multiple intelligence ketika saya menjadi seorang guru, ketika saya menjadi seorang dosen, ketika saya menjadi seorang konsultan pendidikan, hal-hal apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak kita sekarang. Selanjutnya dari situ kita mulai nanti pemetaan bakatnya seperti apa, kita lakukan uji tes, kemudian ketika produk itu sudah dikembangkan, kita uji cobakan. Ternyata dari hasilnya, dan ini saya kembangkan selama 2 tahun, itu hasilnya terjadi pelonjakan ketika
anak-anak didik kita sudah tahu bakat potensinya di mana, maka mereka akan lebih memiliki etos kinerja dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu secara lebih optimal. Karena apa? Untuk mencapai cita-citanya. Jadi mulai dari sejak dini dipetakan. Ini karirnya kemana? Dan ini sebenarnya saya tidak murni semuanya ide dari saya, tetapi ketika saat saya S2, di mana saat itu saya ada kegiatan di Jepang, short course, itu saya lihat bahwa pendidikan di Jepang itu mereka ketika usia-usia dini sampai nanti menjelang SMP mereka fokus ke karakter di mana optimalisasi multiple intelligence itu benar-benar dioptimalkan. Hal yang sama diberlakukan di Finlandia juga. Dan itu yang membuat negara-negara tersebut mampu menghasilkan kualitas yang pendidikan yang cukup bagus. Meskipun ada efek lainnya di mana tekanan nilai yang begitu tinggi menghasilkan terkait dengan kesehatan mental mereka yang agak kurang bagus seperti itu. Nah, selanjutnya kegunaan dari kegunaan produk ini apa? Nah, selanjutnya dari kelayakannya. Kira-kira produk yang akan saya kembangkan layak tidak? Dan yang terakhir yaitu dari ketepatan atau accuracy. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah dalam metode penelitian dan pengembangan ini ada beberapa hal. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, buat desain produknya terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu baru pertama kali akan mengembangkan suatu produk. Tetapi kalau produknya sudah ada, berarti tinggal divalidasi. Setelah divalidasi ke berbagai ahli expert, tadi sudah saya sebutkan ada media, isi, dan juga desain atau kebermanfaatan dari media itu tadi. Nah, ada perbaikan desain. Ada uji coba produk boleh skala terbatas di lingkup lingkup tertentu yang Bapak Ibu ingin lakukan uji coba. Ada di skala kecil, mungkin bisa satu apa ya kecamatan, kabupaten, satu distrik atau satu provinsi dan sebagainya. Bahkan skala luas se-Indonesia atau mungkin internasional. Kemudian ada revisi produk. Biasanya setelah uji coba itu akan selalu ada masukan-masukan. Kemudian ada uji coba pemakaian, revisi produk lanjutan sampai ke pembuatan produk massal, di mana produk itu mulai untuk diproduksi lebih banyak untuk dikomersilkan. Ini secara umum untuk Bapak Ibu memperoleh paten. Jadi bisa Bapak Ibu patenkan. Tetapi kalau misalkan hanya sampai ke revisi produk atau uji coba produk saja, itu biasanya kita sekedar granted, sekedar HKI. HKI-nya lebih ke karya, lebih ke TTG, teknologi tepat guna atau apa seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pertama yang menjadi salah satu hal mendasar adalah customer need assessment. Kebutuhan apa yang dibutuhkan di suatu lembaga Bapak Ibu, di instansi Bapak Ibu, yang sekiranya Bapak Ibu itu perlu untuk mengembangkan produknya. Kalau hasil pembelajaran jelas, sesuaikan dengan fasenya, dengan topiknya, dengan capaian pembelajarannya. Selanjutnya, lakukan riset secara mendasar terkait dengan produk yang akan Bapak Ibu kembangkan. Selanjutnya buat desainnya, kemudian disimulasikan, di trial, diuji cobakan, dikembangkan lagi, dinilai bagaimana kualitas dari produk tersebut sebelum nanti sampai ke jenjang produksi secara massal. Nah, ketika Bapak Ibu akan menggunakan R&D, Bapak Ibu ada beberapa varian pilihan terkait model penelitian, riset, dan development. Jadi yang pertama itu modelnya Dig and Carry nih Bapak Ibu. Ini ada 9 langkah. Fork and Gall, ini ada 10 langkah. Edi memiliki 5 langkah dan Fordi memiliki 4 langkah. Bu, apakah dari 10 langkah bisa saya mapatkan ke 8? Bisa, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tetapi untuk Borg and Gall maupun Dick and Carry bisa dimapatkan, tetapi untuk Fordi dan Edi ini biasanya langkah-langkahnya itu memang sudah bagus seperti itu Bapak Ibu. Ketika salah satu langkah itu dimapatkan, itu biasanya nanti ada ketimpangan di hasil kebermanfaatan dari produknya. Nah, bagaimana terkait dengan model Dig and Carry? Jadi mulai dari analisis kebutuhan, kemudian kita kaji lagi bagaimana instruksi
rasional analisisnya, kita lakukan kajian lagi secara objektif, kemudian kita susun instrumennya untuk penilaiannya, kemudian strateginya seperti apa, kemudian bahan yang diperlukan apa, bagaimana nanti formula formatif dari penilaiannya sampai ke hasil akhirnya. Jadi suatu produk itu sama halnya ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi mulai dari awal, oh kebutuhannya kalau materi eh, budaya masyarakat ini harus menggunakan beberapa materi A, B, C dianalisis. Menggunakan model pembelajaran seperti apa, media pembelajaran seperti apa, kemudian asesmen apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Bisa mulai dari diagnostik, bisa formatif, sampai ke sumatif, di mana bahan-bahannya itu mendukung. Jadi model itu seperti halnya Bapak Ibu lakukan ketika dalam proses PPM. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait model Brock and Gall. Ini ada beberapa langkah, ada 10 langkah, tetapi ini boleh dimanfaatkan. Jadi yang pertama potensi masalahnya apa, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, kuali, boleh kuanti, boleh mixed method. Kemudian didesain produknya, divalidasi, direvisi, diuji coba produk, revisi lagi, uji coba pemakaian, revisi produk sampai produk massal. Ini nanti Bapak Ibu ketika hanya memilih sampai uji coba produk, di langkah ke-6 tidak apa-apa, tidak harus diuji coba pemakaian ketika tidak dikomersilkan. Tetapi ketika akan dikomersilkan, sebaiknya sampai ke uji coba pemakaian. Nah, selanjutnya model 4D ini ada define, design, development, dan dissemination. Jadi didefinisikan dulu produk yang akan saya kembangkan ini apa, gunanya untuk apa, prosesnya seperti apa, kemudahan penggunaannya seperti apa. Jadi ada proses pendefinisian di situ. Yang kedua, dirancang. Kira-kira agar ini lebih efektif, lebih efisien, aksesibilitasnya mudah dijangkau ketika kita berada di manapun, bagaimana desain yang harus dirancang. Yang ketiga, dikembangkan dari desain itu sebelum nanti sampai ke penyebaran. Loh Bu, tadi Bu Rara menyampaikan kalau dalam R&D kita harus selalu yang namanya uji ahli. Nah, itu nanti setelah di perancangan kita uji ahlikan sebelum nanti dikembangkan. Jadi antara design and develop. Selanjutnya Bapak Ibu yang model ED ini ada 5 langkah, analyze, dianalisa dulu kebutuhannya apa, didesain, desainnya apa produknya, kemudian dikembangkan, diterapkan, baru nanti untuk dievaluasi. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu tinggalkan, karena ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau model ADI ada 5, kalau Borg and Gall tadi esensinya sama, tapi karena ada banyaknya revisi-revisi sampai ke produksi massal, itu ada 10. Tapi esensinya need analysis atau need assessment, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi. Tidak sampai ke produk massalnya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk implementasi riset dan development terkait inovasi atau modifikasi produk pembelajaran ataupun non-pembelajaran? Yang pertama, ketika kita berbicara produk, kita pahami dulu produk kita ini seperti apa. Selanjutnya, pilih modelnya, mau menggunakan box and Gall, dig and carry, 4D atau ID. Selanjutnya, bedakan produk Bapak Ibu. Masuk yang kategori produk digital atau produk non-digital. Kalau digital tentunya harus ada panduan langkah-langkah penggunaannya. Kalau non-digital lebih bersifat deskriptif saja. Maka dari itu ketika Bapak Ibu sudah melakukan R&D, ingin nanti mematenkan, menggrantedkan, itu biasanya Bapak Ibu akan selalu ini ada pilihan di sini. Produknya ini yang digital, biasanya untuk pengajuan HKI itu biasanya lebih tinggi untuk fee-nya dibanding yang non-digital, yang berupa konsep atau alur. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk kita mengembangkan produk, inovasi produk dalam instansi apapun, jangan lupa langkah pertama analisis kebutuhan, sesuaikan dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu. Selanjutnya kembangkan konsepnya. Berdasar apa? Berasal dari justifikasi teoritis dan empiris. Kalau dalam proses pembelajaran, teorinya A, tapi pelaksanaan ketika saya mengajar itu, siswa-siswa saya seperti ini, Bu. Nah, itu kembangkan.
Nah, selanjutnya buat prototipenya. Prototipe boleh digital maupun non-digital. Uji coba, kemudian evaluasi atau revisi. Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi, optimalkan. Kurangnya di mana, harusnya seperti apa. Kalau sudah dalam proses itu, implementasikan. Dan dalam prosesnya itu selalu ada yang namanya controlling. Controlling ini masuk ke monitoring, pemantauan, dan juga evaluasi sebelum sampai ke peningkatannya seperti apa. Nah, contoh-contoh untuk judul riset dan development, ya Bapak Ibu, ini yang beberapa sudah saya kembangkan. Yang pertama, saya mengembangkan terkait model Kaizen berbasis Fishbone Cause and Effect Diagram dalam peningkatan mutu di sekolah model terpadu di Bojonegoro saat itu. Karena di sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA yang harus sharing facility, kemudian yang harus sharing banyak hal seperti itu, tetapi terkait untuk pemenuhan manajemen mutunya atau SMM saat itu memang belum. Selanjutnya pengembangan website model personality development yang tadi di awal saya sampaikan berbasis hybrid smart system. Tembikar, Tembikar ini tempat bina karir. Nah, artinya mengapa harus hybrid smart system? Karena saya ingin ketika siswa-siswa saya ini ada suatu masalah, ada suatu kegalauan, mereka ingin untuk melakukan tes potensi, tes bakat minat, atau sekedar mengetahui bagaimana yang paling mendominasi dalam potensi anak-anak itu bisa diakses di mana saja. Jadi saya membuat dalam bentuk aplikasi, membuat dalam bentuk buku panduan, membuat dalam bentuk website dan sebagainya, di mana saya juga menggunakan chatbot di situ. Selanjutnya yang tahun ini saya kembangkan, ini saya membangun model self-paced learning melalui pelatihan Edu Project Entrepreneurship System, dan ini saya terapkan di NUAL, National University of Laos, jadi di negara Laos. Karena di negara sana itu kan the Logland country, banyak diapit oleh berbagai negara dan tidak memiliki laut, sehingga ketika mata pencahariannya kebanyakan hanya di daratan. Nah, itu saya kembangkan terkait dengan Edu Project Entrepreneurship System, di mana saya membuat yang namanya kerangka aplikasi, di mana nanti setiap siswa itu bisa untuk mengidentifikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaannya melalui berbagai platform. Ada bisnis model Canvas, kemudian ada Text Expert, dan sebagainya. Itu beberapa contoh-contoh judul R&D. Dan selanjutnya terkait dengan sistematika, ketika Bapak Ibu ini menyusun dalam bentuk laporan, dalam bentuk riset, tentunya kita tidak terlepas dari bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, sampai daftar pustaka. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti akan membawanya ke ranah artikel, tentunya kan hanya introducing, kemudian literatur review kalau itu jurnalnya ada, kalau nggak ada kadang di skip, langsung method, kemudian discuss atau result and discuss, hasil dan pembahasan, baru conclusion atau kesimpulan. Nah, bedanya dengan riset-riset lainnya itu dalam R&D itu dalam bab 3-nya, metodologi penelitiannya, itu ada model penelitiannya yang digunakan menggunakan milik siapa? Edika, Fordika, Dick and Carey, atau Borg and Gall. Karena itu menjadi salah satu dasar landasan seorang validator itu nanti menelaah produk Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada prosedurnya seperti apa? Berapa ahli yang dilibatkan? Minimal 3 nih Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu ingin 5, misalkan dari ahli isinya 2 Bu, kemudian dari ahli desainnya 4 Bu, misalkan, boleh. Dan yang terakhir ada uji coba produk. Meskipun dalam skala terbatas, produk ini harus diuji cobakan. Bu, bisa nggak sih kalau kira-kira saya uji cobakan di kelas saya sendiri? Boleh. Di teman saya yang hanya berjumlah 5 orang, boleh. Tetapi yang pasti harus ada uji coba produk. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana terkait dengan desain uji cobanya? Yang pertama, lakukan penelitian awal ketika Bapak Ibu belum memiliki produk. Bu, saya sudah memiliki produk, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki produk, berarti kembangkan produknya. Bisa dari hasil penelitian. Oh, saya ngajar semester ini tuh hasilnya seperti ini, Bu. Nah, itu kan hasil penelitian, Bapak Ibu. Penelitian atau hasil yang sudah Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran di semester sebelumnya. Tapi produknya itu
masih dalam bentuk portofolio, Bu. Saya nggak tahu ini mau saya kembangkan dalam bentuk mading digital kah, dalam bentuk pameran kah, atau dalam bentuk prototipe eh, hal-hal lain metaverse misalkan. Nah, selanjutnya skala penilaian kelayakan produk. Kira-kira spesifikasi penilaiannya seperti apa? Nah, spesifikasi penilaian ini pentingnya pengembangan produk itu. Mengapa produk Bapak Ibu yang portofolio di mata pelajaran bahasa Indonesia, hasil portofolio dari topik wawancara katakanlah itu harus Bapak Ibu kembangkan. Oh, karena saya berkeinginan agar ada prinsip-prinsip antara wawancara yang baik dan kurang baik saya digitalkan. Sehingga nanti adik-adik kelasnya tahu kira-kira kalau ada tugas wawancara harus bersikap seperti apa gesturnya, kata-kata diksi yang dipilih seperti apa dan sebagainya. Jadi spesifikasi penilaian, skala penilaian dan bentuk penilaian ini masuk ke ranah kedua dari produk yang akan Bapak Ibu kembangkan. Jadi pentingnya pengembangan, kelayakannya seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa, sampai kebermanfaatan. Selanjutnya skala penilaian bisa menggunakan 0 sampai 100, bisa menggunakan pakai skala seperti Bapak Ibu biasa membuat angket, ada 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh. Selanjutnya bentuk penilaiannya boleh skala Likert, boleh menggunakan teknik Delphi, boleh menggunakan konsensus, boleh menggunakan versi 0 sampai 100 juga. Nah, itu nanti semua tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini nanti setelah produk ini dikembangkan, maka ada 3 hal utama, ahli isi, ahli desain, ahli media ini sebagai validatornya. Ahli isi, kalau Bapak Ibu ini terkait pembelajaran bahasa Indonesia, berarti yang nanti memvalidasi sebagai salah satu validator instrumen dan produk Bapak Ibu tentunya sesama guru atau mungkin kepala sekolah yang ahli di bidang bahasa Indonesia seperti itu. Ahli desain bisa ke ahli-ahli desain yang terkait dengan teknologi, ahli media atau produknya itu nanti bagaimana esensi kebermanfaatannya sesuaikan dengan sasaran yang akan memanfaatkan atau mengimplementasikan produk tersebut. Kalau siswa ya siswa berarti. Bagaimana kira-kira mudah enggak? Nah, tentunya harus dicari ahli-ahli yang di bidang itu. Selanjutnya, setelah dilakukan uji ahli, ketika oke langsung uji lapangan. Tetapi ketika belum, berarti harus direvisi, diuji ahli lagi, baru nanti dilakukan uji lapangan ketika sudah dapat persetujuan dari validator ahlinya. Selanjutnya nanti setelah uji lapangan skala kecil, bisa ke skala besar, bisa ke penyempurnaan, bisa ke produk akhirnya. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin malam ini saya menjelaskan dari segi konsepnya terlebih dahulu, harapan saya ketika besok saya mulai membedah produk inovasi seperti apa, contohnya dalam laporan seperti apa, contoh produknya seperti apa, bagaimana nanti Bapak Ibu akan menyusunnya dalam bentuk artikel riset, katakanlah. Itu nanti agar kita dalam proses besok itu lebih mendalam lagi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta karena saya juga sudah tergabung di grup ya Bapak Ibu. Nanti sekiranya boleh malam ini, boleh saya tunggu besok pagi, maksimal mungkin jam 3 sore ya Bapak Ibu. Kira-kira mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing. Bu, saya sudah memiliki produk ini. Bu, saya belum memiliki produk ini sehingga ketika besok malam saya menyampaikan materi itu, saya bisa memberikan contoh konkretnya kira-kira apa yang saat ini atau sedang Bapak Ibu butuhkan seperti itu. Karena harapan saya Bapak Ibu tidak hanya mendapat teori pada malam hari ini, tetapi besok sudah mulai bisa praktik, sudah mulai bisa untuk berupaya mengembangkan produknya, baik itu produk pembelajaran maupun non pembelajaran. Bu, fungsinya apa, Bu? Paling tidak ketika Bapak Ibu nanti mengembangkan R&D atau membangun produk, paling tidak itu akan bermanfaat dan lingkup paling kecil adalah diri Bapak Ibu sendiri. Oh, produk saya ini ternyata bisa berguna. Kemudian lembaga Bapak Ibu sebelum ke masyarakat secara luas. Dan ketika Bapak Ibu membuat konsep, contohnya ini konsep desain uji coba, Bapak Ibu boleh nanti memangkasnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dari konsep seperti ini, desain uji coba R&D, Bapak Ibu ajukan ke HKI juga bisa. Dan ini kemarin, karena ini merupakan hasil dari riset saya,
yang tentang standar manajemen mutu, itu dari konsep seperti ini juga bisa memperoleh HKI-nya, itu Bapak Ibu. Jadi harapan saya hari ini kita lebih banyak berdiskusi terkait dengan kebutuhan dan Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan dan saya sampaikan keberadaan saya di sini bukan untuk menggurui, tetapi keberadaan saya di sini bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Kira-kira hal apa yang bisa saya bantu terkait ketika Bapak Ibu nanti ingin mengembangkan produk pembelajaran maupun kebutuhan-kebutuhan di lembaga pendidikan Bapak Ibu. Itu beberapa hal dari saya, ya Bapak Ibu, terkait dengan materi pada malam hari ini. Kita akan lebih banyak ke topik diskusi dan ini harapan saya kita akan sharing bersama. Silakan nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa untuk raise hand maupun ditulis di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu untuk materi terkait riset dan development pada malam hari ini. Saya persilakan ketika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau sekedar sharing dan discuss terkait materi pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Lulu. Monggo Mbak Lulu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan materi pada malam hari ini. Sangat gamblang dan sangat jelas sekali Bapak Ibu yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana penelitian pengembangan dalam upaya inovasi dalam dan modifikasi produk pembelajaran. Tadi Ibu Dr. Rara sudah menjelaskan tentang bagaimana memahami filosofi, pendekatan, dan metode serta strategi penelitian. Beliau juga sudah membahas dari dasar hingga akhir seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, kami akan membuka untuk sesi diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa melakukan raise hand dan menghidupkan videonya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang terkendala sinyal di tempatnya saat ini, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti akan kami persilahkan untuk narasumber menjawab satu persatu pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat. Baik, Ibu di sini sudah ada Ibu Estiva yang sudah melakukan raise hand dan menghidupkan videonya. Silahkan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, terima Baik, kasih. silakan Ibu pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya, Sudah Ibu sudah terdengar Ibu. terdengar. Baik, sebelum saya ngajukan pertanyaan, terima kasih atas ilmu yang diberikan sangat luar biasa dari Ibu Dokter ya. Tadi penyampaiannya tentang penelitian pengembangan. Perkenalkan nama saya Estipa, guru PPKN dari Kalimantan Utara, Bu. Saat ini sementara menempuh pendidikan mengambil kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, tapi kelasnya kelas RPL dari jarak jauh. Nah, pada eh, perkuliahan kami, saya sudah membuat suatu judul penelitian tesis di mana judulnya itu terkait dengan pengembangan e-modul berbasis problem basic learning keterampilan pemecahan masalah siswa pada materi PPKN. Nah, saya sudah menyusun ininya Bu, apa namanya, pendahuluannya. Cuma terkendala tadi dengan desain penelitiannya itu dengan uji cobanya nanti Bu. Desainnya saya membandingkan antara modul yang sudah digunakan tapi masih produk dari kementerian. Nanti rencananya saya ingin apa namanya kembangkan dengan modul yang interaktif uh, seperti itu. Cuma saya sudah baca apa namanya literatur yang lain ini ada kebingungan terkait uji uji dan uji apa namanya validasinya itu yang Ibu sebutkan tadi isi desain sama medianya. Apakah nanti untuk ujinya itu eh, menggunakan ini apa namanya teman-teman yang ada di lingkungan sekolah atau kedua yang uji cobanya nanti yang terbatas itu apakah bisa dari siswa-siswa yang ada di sekolah kami atau harus keluar dari sekolah kami seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan yang bisa langsung dijawab.
Ya, terima kasih Bu Estiva. Selamat malam. Ini berada di Jogja berarti Bu ya? Masih unmute Bu Estiva? Saya masih saya di Kalimantan, Bu. Kuliahnya daring. Oh, jarak jauh. Oke. Ya, salam kenal ya, Bu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bu Estiva, bagaimana Bu ketika saya itu mau mengembangkan produk, tetapi produk ini dari segi modifikasi. Artinya, mengapa saya menyampaikan modifikasi? Tadi Bu Estiva menyampaikan, ini ngambilnya dari panduan kementerian, tetapi akan dibawa ke ranah yang lebih interaktif. Begitu kan Bu Estiva ya? Nah, ini berarti masuknya bukan yang be the first itu tadi, tetapi lebih ke be different. Jadi sudah ada produknya, tinggal dikembangkan dalam bentuk yang lain. Nah, boleh itu dilakukan, boleh sekali. Tetapi tetap harus mengikuti prosedur dari langkah-langkah R&D. Salah satunya apa? Dengan adanya expert atau ahli. Dari segi isi, berarti nanti kalau ini PPKN, berarti cari ahli-ahli yang menguasai di bidang itu. Selanjutnya, dari segi desain, bisa nanti lebih kepada ahli-ahli yang di bidang IT, tidak harus nanti teknologi informatika, tapi teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran itu juga diperkenankan. Terus yang ketiga dari segi media. Media ini artinya bagaimana ketika produk itu nanti dikembangkan, di platform seperti apa, sasarannya siapa. Kalau tadi Bu Estiva menyampaikan sasarannya itu adalah siswa-siswi saya, Bu Rara, katakanlah. Apakah itu nanti juga sebagai uji coba saya? Iya, jadi ketika produk itu sudah dikembangkan melalui validator ahli ini, ada 3 ahli itu, kemudian produk itu sudah disetujui untuk diuji cobakan, yang dijadikan sampel uji coba itu adalah yang akan menjadi sasaran produk kita, akan digunakan ke kelas, atau akan digunakan ke arah mana seperti itu. Nah, kalau tadi Bu Estiva menyampaikan Bu, ini saya juga nanti terkait tesisnya. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa menjadi seorang validator itu bisa ditinjau dari sisi keahlian keilmuannya. Jadi dosen, kemudian dari misalkan instansi lain, misalkan terkait dengan komunikasi atau inovasi-inovasi media, mungkin dari Kominfo juga bisa, dari dosen bisa, dari para Bapak Ibu guru praktisi, dari supervisor yang mendalami terkait dengan hal tersebut. Kalau tadi Bu Estiva kan ini dari panduan pembelajaran yang ke arah interaktif. Jadi pastinya ahli isinya itu adalah yang secara mendalam mengetahui produk apa yang akan dikembangkan, baseline-nya apa, terkait dengan panduan tersebut. Kalau panduannya lebih ke ranah PPKN, berarti ahli-ahli di bidang PPKN, seperti itu. Selanjutnya dari segi desainnya, bisa nanti ke desain pembelajaran, desain teknologi pendidikan, atau menggunakan teman-teman yang dari desain komunikasi visual. Agar apa? Agar nanti produk yang interaktif itu diharapkan selain mudah digunakan, juga mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, uji cobanya bisa nanti memilih yang satu terbatas, Bu Estiva. Terbatas ini ke siswa-siswi Bu Estiva sendiri yang akan dijadikan sampel sasaran uji coba produk, atau mungkin ke beberapa sekolah di tempat Bu Estiva, atau mungkin nanti ketika Bu Estiva ingin untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan, bisa ke dinas atau mungkin nanti sampai ke produksi massal. Tetapi esensinya ketika kita melakukan R&D ini, Bu Estiva, sampai kepada uji coba produk saja itu sudah merupakan langkah konkret untuk pelaksanaan riset dan development-nya. Dan ini sangat bagus, Bu. Cuma saya sekedar menyarankan kalau misalkan nanti tesisnya terkait ini ya Bu Estiva, bisa nanti interaktifnya mungkin berbasis metaverse, karena ini saya telaah belum begitu banyak dikembangkan. Tinggal kalau sasarannya untuk SMA seperti apa, kemudian SD seperti apa, SMP seperti apa, mungkin nanti bisa menggunakan berbagai platform peer. Karena ketika kita memodifikasi suatu panduan ke arah yang lebih interaktif, ke arah yang dari segi efisiensi, aksesibilitas, kemudian tingkat kebermanfaatannya lebih tinggi,
ini biasanya dibutuhkan yang namanya platform-platform metaverse yang memang saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Itu Bu Estiva, semangat untuk studinya, semoga lancar. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Estiva. Dan baik, di sini juga sudah ada yang raise hand dari Ibu Hajah Badela. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa terdengar, Bu? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terdengar Ibu, silakan. Oh, ya. Terima kasih penjelasannya Bu Dokter, sangat jelas sekali. Dan saya semangat, banyak ilmu yang sudah saya dapatkan dari Ibu. Ini Bu, ada satu pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, dari hasil proses pembelajaran, saya sering menggunakan media LKPD, Bu, dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sehariannya. Nah, dan tadi saya dengar penelitian pengembangan R dan D ini, apa bisa LKPD itu menjadi penelitian termasuk dalam penelitian R dan D, Bu? Cuma itu aja. Dan bagaimana produknya itu, Bu? Oke. Cuma itu aja, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Bisa saya jawab, Mbak Lulu? Baik, silakan Ibu, silakan bisa dijawab. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ya, ya Ibu. Nah, ini ketika Ibu terbiasa menggunakan itu, kemudian itu akan Ibu kembangkan dalam bentuk produk. Tentunya ketika kita berbicara LKPD itu selalu ada hasil akhirnya, Bu. Dalam artian ketika Bapak Ibu menggunakan LKPD, kemudian nanti sudah memenuhi semuanya, kan di situ ada interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, meningkatkan aktivitas dan prestasi, itu kan ada hasil belajarnya seperti apa. Nah, dari hasil belajarnya, ketika lembar kerja peserta didik ini dibuat dalam bentuk suatu konsep, suatu alur, itu bisa dikatakan sebagai produk. Tetapi kalau LKPD-nya hanya berupa hasil kerja peserta didik aja, tetapi itu kemudian tidak disatukan dalam suatu istilah, katakanlah LKPD berbasis hybrid smart system, katakanlah itu berarti belum bisa dikatakan sebagai produk, karena ketika kita berbicara LKPD itu kan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya itu kan berbeda kapabilitasnya. Nah, kapabilitas hasilnya itu disatukan terlebih dahulu, kemudian nanti itu bisa menjadi suatu konsep kerangka yang nantinya akan diarahkan ke produk seperti apa, dalam bentuk portofolio kah, dalam bentuk modul kumpulan LKPD mata pelajaran tertentu kah, atau dalam bentuk standar alur LKPD mencapai peningkatan mutu siswa, seperti itu Ibu. Jadi nanti untuk prototipenya, untuk produknya itu bisa nanti menggunakan istilah-istilah tertentu, bukan sekedar LKPD saja, tetapi bisa berupa dari kumpulan LKPD yang dibentuk diktat, yang dibentuk modul, atau yang dibentuk buku seperti itu untuk bisa masuk ke dalam ranah produk pembelajaran. Karena esensinya ketika kita berbicara produk pembelajaran, itu tentunya bukan bersumber dari satu siswa, tetapi itu bersumber dari lingkup pengajaran kita, seperti itu. Seperti halnya ketika kita membuat prototipe, katakanlah bentuk kubus, materinya kubus, tetapi nanti itu kan memerlukan dari berbagai komponen-komponen lainnya, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Ibu terkait dengan LKPD itu nanti bisa disatukan dalam bentuk diktat, modul, atau semacam portofolionya saja. Tetapi nanti ketika akan Ibu kembangkan dalam penelitian riset dan development, jangan lupa nanti terkait dengan kegunaannya nanti seperti apa, kebermanfaatannya seperti apa, itu perlu dibuat alur prosesnya atau flowchart-nya. Karena apa? Karena dalam R&D ini kan perlu ahli desainnya seperti apa. Jadi dari LKPD yang sudah ada itu disusun menjadi satu kesatuan di mata pelajaran tertentu, katakanlah. Kemudian baru diajukan ke ahli atau expert, baik dari isi, desain maupun medianya seperti apa. Sekiranya nanti
ketika akan dibuat dalam digital itu nanti berbasis apa. Tetapi ketika hanya berupa non-digital itu nanti bisa dalam satu kesatuan yang utuh, seperti halnya dalam bentuk modul diktat hasil-hasil LKPD peserta didik kita. Itu Ibu jawabannya. Oke, terima kasih banyak Ibu, jelas sekali. Ya, Nggih. sama-sama. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Haja Badlah. Dan silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya melalui Zoom meeting bisa melakukan raise hand. Namun mungkin jika tidak ada, kita akan beralih pada kolom pertanyaan di kolom chat seperti ini. Dan mungkin Ibu Dokter Rara bisa langsung menjawab pertanyaan pada kolom chat, saya persilahkan. Oh iya, terima kasih Bu Lulu. Ini yang pertama dari Vivo V2111. Pertanyaannya, untuk uji ahli, bisakah kita memilih ahli dari dosen, misalkan dosen media pembelajaran, ketika kita akan menciptakan satu produk media pembelajaran? Sangat boleh, Bu. Cuma pesan saya, ketika kita berbicara uji ahli, jangan sekedar dari ahli isi. Kalau di sini, ini kan produknya tentang media pembelajaran. Nah, tentunya ini masuk ke isinya, ditekankan ke isinya dari media pembelajaran yang akan Ibu kembangkan, Ibu atau Bapak kembangkan ini, atau lebih ke media apa yang nanti sekiranya akan Bapak Ibu gunakan. Kalau misalkan ini terkait dengan isi kontennya, itu berarti namanya ahli isi. Tetapi ketika ini lebih ke medianya, ke pendukung dari produk Bapak Ibu ini untuk kemudahan penggunaan, kemudian kebermanfaatan, kemudian aksesibilitas, itu nanti berarti masuk ke ahli media. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih ahli ini bisa dari dosen, bisa dari praktisi, bisa dari orang-orang yang secara keilmuan ini memang menguasai dan kepakarannya di bidang tersebut seperti itu. Cuma perlu lagi kita telaah produknya ini isinya di mana, kemudian nanti ketika ini isinya ini disebut ahli isi. Contohnya saya mengembangkan kurikulum berbasis Jalakar. Nah, tentunya dari segi manajemen kurikulumnya saya akan mencari ahli-ahli di bidang manajemen pendidikan. Karena mereka secara proses maupun substansi dalam pengelolaan sekolah itu mereka lebih memahami ada manajemen kurikulum, peserta didik, hubungan sekolah dan masyarakat dan sebagainya. Tetapi dari segi desainnya mungkin saya akan menggandeng dari teknik informatika karena mereka lebih tahu bagaimana nanti kira-kira hal yang harus desain yang harus saya buat seperti itu. Selanjutnya dari media, mungkin saya akan menggandeng dari teknologi pendidikan karena lebih paham terkait dalam konteks manajemen kurikulum ini ketika diranah dalam pembuatan media yang mudah, yang efektif, efisien nanti penggunaannya itu seperti apa, seperti itu. Jadi sangat boleh nggih Bapak atau Ibu ini boleh dari dosen, praktisi, atau siapapun yang memang kepakarannya di bidang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, siapa saja yang bisa jadi ahli dalam produk media pembelajaran? Nah, sesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Kalau produk Bapak Ibu ini misalkan terkait dengan ekonomi, katakanlah, media-media pembelajarannya biasanya, kalau desain itu kan biasanya ahli IT-nya. Nah, kalau media ini kira-kira apa yang nanti bisa mendukung dari produk Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan ekonomi berarti terkait misalkan eh, produk finansial literasi, katakanlah seperti itu. Berarti nanti medianya yang akan dikembangkan apa? Oh, semacam LSM, Learning Management System. Nah, tentunya dalam produk media pembelajaran ini sangat disarankan ketika Bapak Ibu satu cari ahli-ahli yang sesuai dengan produk yang akan Bapak Ibu kembangkan, di mana kepakarannya di bidang media itu juga mumpuni. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau isi itu lebih ke konten materi produknya atau ke konten produk apa yang dikembangkan, kalau ke desain ini lebih ke desain konseptualnya ini seperti apa, kira-kira cocok nggak? Nah, kalau ke media atau kemudahan penggunaan ini nanti lebih kepada orang-orang yang berbasis IT. Berbasis IT tidak harus dari jurusan komputer, tidak harus jadi teknik informatika. Tetapi ketika dari hal-hal yang serumpun dengan produk Bapak Ibu yang ingin dikembangkan itu juga diperkenankan. Cuma
Salah satu syaratnya karena media ini based on digitalisasi sistemnya tinggi, tentunya yang paham terkait dengan media yang akan digunakan sebagai penunjang dari produk Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Heru, saya masih bingung dengan arah pertemuan ini. Saya mengikuti dari awal. Nah, untuk pertemuan hari ini, seperti di awal saya sampaikan, ya Bapak, bahwa hari ini saya akan memberikan terkait dengan teorinya terlebih dahulu dan juga ulasan bagaimana nanti terkait dengan desain dari riset dan development-nya. Baru besok akan saya kupas tuntas, memberikan contoh produknya seperti apa, mengembangkannya seperti apa, instrumen-instrumen, bahkan per validator ahli itu nanti seperti apa. Karena memang kemarin ada dua kegiatan dalam kegiatan Zoom ini. Yang pertama biasanya dasarnya memang harus justifikasi teoritis dulu, ulasan-ulasan hanya sebagai penguat, yang untuk bedah buku praktek secara konkret baru besok malam akan kita sampaikan. Nah, maka dari itu tadi saya sampaikan, saya berharap ketika Bapak Ibu yang baru akan mengembangkan atau kira-kira sudah punya produk, silakan untuk menyampaikannya di grup WA. Karena harapan saya ketika besok saya menyampaikan bukan sekedar contoh-contoh dari saya terkait prakteknya, tetapi juga memberikan solusi bagi kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan hal apa yang harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan materi terkait riset dan development untuk inovasi produk. Jadi, kegiatan kita pada malam hari ini terkait penelitian pengembangan R&D ini merupakan salah satu upaya dari Guru Cendekia untuk memberikan bekal kepada Bapak Ibu yang sudah punya produk, yang sudah punya penelitian tetapi tidak ada tindak lanjut esensi kebermanfaatannya, atau yang belum sama sekali memiliki produk, itu untuk bersama-sama membuat suatu riset atau mengembangkan produk yang sekiranya dapat membantu masyarakat sekitar atau paling dekat lingkup terkecil kita, diri kita, siswa kita, lembaga pendidikan kita, instansi kita untuk bisa memanfaatkan ide-ide yang ada dalam diri kita. Karena apa? Kalau ide-idenya hanya sekedar tertumpuk dalam bentuk skripsi di perpustakaan, generasi sekarang tuh literasinya itu begitu rendahnya. EGRA, EGMA, literasi digital, di mana 4 literasi digital, ada digital skill, culture, safety, dan juga terkait dengan etik ini masih rendah. Sehingga harapannya ketika anak-anak generasi Z sekarang ini lebih suka yang berbau visual, lebih suka yang berbau praktis, harapannya hasil riset Bapak Ibu ini bisa untuk lebih diberdayakan untuk kebermanfaatannya. Seperti itu nggih Bapak. Selanjutnya ada yang raise hand? Bu Lulu? Kita terima dulu atau gimana? Silakan Ibu bisa dilanjutkan dulu pertanyaan pada kolom chat. Oke. Selanjutnya dari Pak Dadung Sutarman. Apakah sebuah produk berupa RPP dapat dikembangkan dengan R&D? Nah, untuk RPP nggih Bapak Ibu. Jadi untuk RPP itu ketika Bapak Ibu akan membuatnya dalam bentuk R&D, ini sama dengan tadi LKPD nggih Bapak Ibu. Kalau dikatakan bisa, bisa. Hanya saja mau dibawa ke ranah mana RPP-nya itu. Kalau hanya sekedar RPP, nama mata CP, TP, ATP, dan MA-nya, kemudian nanti Bapak Ibu akan kembangkan dalam suatu produk yang seperti apa? Apakah dalam bentuk konseptual, artinya ketika RPP mata pelajaran ini dengan topik A, subtopik B, C, dan seterusnya itu di semester ini kapabilitas belajarnya apa, itu bisa. Tetapi kalau hanya RPP yang berisi CP, TP, ATP sampai modul ajarnya saja tanpa ada kapabilitas belajar peserta didik atau hasilnya itu masih dalam tataran riset, belum ke pengembangan seperti itu. Nah, bagaimana Bu ketika itu bisa ke pengembangan? Tentunya dari RPP tersebut beri judul diksi yang menyatukan RPP Bapak tersebut. Misalkan ini di RPP mata pelajaran kimia katakanlah. Nah, dalam mata pelajaran kimia kan banyak, ada terkait dengan atom, ada terkait dengan hal-hal lainnya. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang utuh di mana nanti bisa dalam bentuk diktat, bisa dalam bentuk modul, atau bisa dalam bentuk kumpulan-kumpulan seperti itu. Di mana produk itu nanti
berdaya gunanya, kebermanfaatannya, novelty-nya ini nanti dilakukan yang namanya uji ahli tersebut. Dari segi medianya gimana ini terkait kumpulan diktat RPP-nya atau terkait RPP-nya. Kemudian dari segi isi seperti apa, dari segi desainnya seperti apa, seperti itu. Jadi baik LKPD maupun RPP bisa. Hanya bagaimana nanti mengarahkannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena ketika kita akan melakukan uji produk, ketika kita akan melakukan validasi produk, itu tentunya ada standar-standar seperti yang tadi saya sampaikan. Novelty-nya ada, bagaimana skala penilaiannya, kelayakannya, kebermanfaatannya, dan sebagainya. Itu kagem Bapak Dadung Sutarman. Baik, mungkin Selanjutnya, kita ya, beralih. Baik, baik, terima kasih Ibu sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan peserta pada kolom chat. Mungkin kita akan beralih dulu Bu ke penanya di Zoom meeting. Di sini sudah ada Ibu Seni Asria yang sudah melakukan raise hand. Silakan Ibu bisa menghidupkan audionya. silakan Baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. baik, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan saya sangat tertarik sekali dengan teori-teori atau konsep yang diberikan oleh Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan saya di sini, Bu. Sekarang sedang merencanakan suatu penelitian. Artinya saya belum ada produknya. Nah, di sini rencana saya akan memilih penelitian pengembangan R&D itu terkait dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi tak, dan itu akan saya gandengkan dengan inovasi teknologi. Jadi misalnya dalam uh, implementasian diferensiasinya itu sudah ada aplikasi yang terbentuk. Nah, kalau saya lihat tadi dari jenis-jenis R&D-nya, apakah bisa Ibu itu dua jenis-jenis R&D itu bisa digabung menjadi dari dua jenis itu bisa digabung tidak, Ibu? Jadi misalnya seperti Edi dengan Nick Bob and and Carrie Cal. misalnya. Jadi ya itu dijadikan dua jadi satu gitu. Apakah itu bisa? Nah, kemudian karena kalau misalnya dari pendesainan sistem itu kan saya rencana menggunakan model waterfall. Waterfall. Apakah misalnya makanya saya bingungnya di sini Ibu kalau misalnya saya sudah menggunakan model EDI, apakah EDI dengan mungkin saya gandengkan lagi dengan model yang satunya, kemudian ada model waterfall lagi yang saya gunakan nanti. Itu apakah itu bisa, Ibu? Seperti itu. Iya, terima kasih, Ibu. Oh iya, Itu saja pertanyaan saya. oh iya. Terima kasih Bu Seni Asria. Dari mana Ibu? Oh iya, maaf Ibu sampai lupa. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, iya, dari Makassar. Salam kenal ya, Ibu. Nah, ini bagus, Bu, pertanyaannya. Jadi, ketika kita berbicara model-model ya, Bu, ya, lebih tepatnya model ya, bukan jenis terkait dengan R&D ini. Bu, kira-kira boleh nggak, Bu? Kalau EDI itu saya gabung dengan Bob and Carl. Atau EDI dengan yang namanya Dick and Carry. Atau Ya. 4D dengan Borg and Gal. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan teknik R&D atau Research and Development, itu yang pertama hasil akhir harus ada prototype, harus ada produk. Ini adalah syarat pertama yang harus ada ketika Bapak Ibu memilih riset dan development. Jadi pasti luarannya itu produk yang diuji. Nah, selanjutnya terkait dengan model, apalagi ketika Ibu menggunakan waterfall ya tadi yang disampaikan. Nah, itu Ibu bisa untuk menggabungkan asal tidak tertumpuk di satu sisi. Katakanlah, kalau kita menggunakan Borg and Gal, itu kan ada yang namanya revisi produk beberapa kali. Dari setelah validator
atau validator ahli, revisi produk, dibenahin lagi. Kalau oke, uji lapangan. Kalau enggak, revisi produk. Kemudian dari uji lapangan skala kecil, revisi produk lagi. Uji lapangan skala besar. Kemudian uji produk lagi sampai ke diseminasi. Kan ada tiga kali perbaikan di situ. Sedangkan kalau kita menggunakan EDI itu kan hanya satu, Bu, hanya penilaiannya aja. Nah, ketika Ibu itu tidak numpuk, itu tidak apa-apa. Artinya apa? Boleh menggabungkan model asalkan siklus-siklus alur dalam R&D itu terpenuhi. Yang pertama, produknya apa dulu? Produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya, lakukan indikator standar produknya, standar penilaiannya dari segi kelayakan, kemudahan, kemudian apa itu kelayakan, kemudahan, terus kemudian kebermanfaatan, terus kemudian yang keempat terkait dengan skala penilaiannya seperti apa, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, produk yang dikembangkan harus diuji validasi dengan siapa? Dengan minimal 3 ahli expert. Nah, kalau itu sudah dilampaui, kemudian harus ada revisi. Kalau di Board and Gal, kalau di EDI ada yang namanya evaluasi. Nah, atau assessment di situ. Nah, itu boleh dilakukan, baru nanti dipilih ke uji coba. Nah, sebenarnya ada 5 poin utama. Yang pertama mulai dari produknya itu sendiri ada standarisasi produk, kemudian ada yang namanya uji validator ahli, ahli produk itu, kemudian ada yang namanya uji coba. Nah, dari uji coba ini nanti boleh Ibu nanti dalam prosesnya menggabungkan dari berbagai model yang ada. Nah, selanjutnya Ibu terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ketika kita menggunakan riset dan development, ketika Ibu akan menggabungkan dari berbagai model, selain satu tidak saling tumpang tindih ya, atau saling tertumpuk, Ibu juga harus memastikan kira-kira nanti kan ini mau dibawa ke ranah yang digital nggih Ibu. Kira-kira menggunakan platform apa nggih Ibu? Ibu Asria? Ya, ya Bu. Nggih, kira-kira Gimana? platform apa nih Ini digitalnya? jaringannya nggak begitu stabil, jadi putus-putus suaranya, Ibu. Oh, Gimana, Ibu? ini Ibu dengar suara saya? Iya, dengar Ibu, dengar. Ya, kira-kira nanti Bu Asria itu ingin membawa ke ranah apa untuk produknya ini? Yang berbau digital itu menggunakan apa gitu? Jadi nanti ini rencana mau diterapkan di SMK, untuk apa namanya eh, peng, asesmen untuk siswa-siswa baru atau siswa yang baru naik kelas itu. Jadi berdiferensiasinya itu sudah eh, diwakilkan oleh suatu aplikasi satu sistem yang dimana nanti hasil akhirnya itu bisa mengetahui anak-anak itu minatnya apa, kemudian nanti eh, gaya belajar yang diinginkan seperti apa, kemudian eh, apalagi ya selain itu konten apa namanya kontennya itu seperti apa yang diinginkan oleh setiap siswa gitu. Jadi eh, bentuk penilaian ya, bentuk penilaian gitu seperti itu Ibu. Oke, Ya penilaian bagus Bu setiap itu. Ya, siswanya. Iya, iya. ya bagus Bu Asria. Jadi kalau kalau tadi yang disampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah ada ini ya LMM ya, Learning Management Systemnya. Entah itu menggunakan aplikasi, entah itu menggunakan Ya, metaverse, entah itu menggunakan chatbot, di mana nanti itu kan harapannya itu kan yang sudah lulus atau sudah naik kelas itu ada asesmennya. Nah, mungkin iya, Ibu bisa untuk ahli isinya, ahli isi produk. Ini kan produknya kan terkait asesmen ya Ibu ya. iya Bu. Nah, ini Iya, nanti untuk ahli isinya cari ahli-ahli atau expert di bidang evaluasi pembelajaran, evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Karena sebenarnya ini satu keilmuan tertentu. Kalau pendidikan itu secara lingkup luas, baik dari segi proses lebih ke segi manajerialnya, tetapi kalau pembelajaran ini lebih fokusnya ke pembelajaran di kelas itu. Jadi bisa dicari dari ahli isinya itu. Kemudian dari desainnya, karena ini kan tadi yang Ibu sampaikan ini akan berbasis digital dalam bentuk learning management system, di mana nanti melalui pembelajaran diferensiasi itu untuk
asesmen diagnostik ataupun asesmen yang lainnya yang kan Ibu terapkan, berarti dari ahli desainnya ini tentunya yang ahli terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum yang seperti apa yang kira-kira memang dibutuhkan untuk menunjang dari produk yang akan Ibu kembangkan. Yang terakhir, karena ini medianya tidak jauh-jauh dari proses pembelajaran, tentunya saya lebih menyarankan dari dosen atau praktisi atau ahli yang memang lebih banyak kepakarannya di bidang teknologi pendidikan maupun pembelajaran. Nah, itu Ibu. Nah, karena ini dalam bentuk LMS ya Ibu, biasanya ketika kita mengembangkan itu kan harus ada domain-domain tertentu. Nah, saran saya, karena ini berbasis digital, tentunya nanti Ibu juga membuat buku-buku panduan sebagai pegangan. Langkah pertama harus seperti apa, langkah selanjutnya itu klik mana, dan seterusnya. Itu menjadi salah satu hal yang urgent ketika kita sasarannya itu ke peserta didik. Karena anak-anak itu kadang ketika tidak mengikuti instruksi yang sesuai itu kadang yang diakses itu hal yang lainnya. Itu Ibu, jadi Ya, boleh nanti Bu Asri mau menggabungkan yang mana asal tidak tertumpuk. Lalu yang kedua, ketika dalam pemilihan ahli, tolong disesuaikan dengan produk yang memang akan dikembangkan. Kalau dari yang Ibu sampaikan, ini lebih kepada diferensiasi learning dan juga terkait dengan asesmen, berarti dari segi isinya orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut. Itu Bu Asria, tetap semangat ya Bu, semoga lancar. oh ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ya, atas jawabannya. Terima kasih. oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Seni Astia yang sudah bertanya dan terima kasih juga untuk Ibu Dokter Ara. Dan mungkin mohon maaf Ibu, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan pada malam hari ini karena sudah jadwalnya. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab. Tidak perlu khawatir karena Pak Ibu bisa bertanya kepada narasumber kami di WA Group besok pagi. WA Group akan kami buka untuk sesi diskusi interaktif. Dan sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, mungkin saya informasikan kembali terkait absensi dan sertifikat. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semua dokumen akan kami siapkan secara utuh dan penuh dan akan kami kirimkan pada WA Group di hari terakhir kelas seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mencari link absensi dan sebagainya. Dan untuk sesi diskusi melalui Zoom meeting Bapak Ibu, jadwal kami pada tanggal 16 dan 17 November. Malam ini merupakan sesi pertama dan besok malam merupakan sesi kedua. Dan untuk diskusi WA Group kita buka sampai dengan tanggal 19 November. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk berdiskusi dengan narasumber kami. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada sesi kedua besok malam. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom meeting dan terima kasih juga untuk narasumber kami malam ini yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas dan gamblang dan semoga Bapak Ibu semua dapat mengerti. Baik, akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu dan Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat, sampai ketemu besok.